Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridi Setiawan dengan NPM 112110114, kelas C18, Prodi Manajemen dari Universitas Teknologi Digital. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi Ma'rifatul Quran, yakni hidup di bawah naungan Al-Quran. Pada materi Ma'rifatul Quran ini, saya akan membahas 5 poin utama. Yang pertama ada Ta'riful Quran, yang kedua Asmaul Quran, yang ketiga Muqtadal Imani bil Quran, yang keempat Akhtaru Nisyatil Quran, dan yang kelima Syurutul Intifa'i bil Quran. Baik, kita masuk ke dalam poin pertama, yaitu Ta'riful Quran atau definisi Quran. Menurut bahasa, Quran berarti bacaan. Adapun menurut istilah, Al-Quran berarti kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Selanjutnya yaitu Asmaul Quran atau nama dan sifat Al-Quran. Allah Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai nama dan sifat. Di antaranya adalah yang pertama, Al-Kitab. Nama sifat ini tercantum dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran merupakan petunjuk karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus dan menyelamatkan mereka dari jalan yang sesat dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Ketiga, Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran disebut pembeda karena Al-Quran dapat membedakan mana hak dan mana batil, antara petunjuk dan kesesatan. Dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, kitab sebelumnya diturunkan hanya untuk satu umat di masa itu. Tetapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia di masa Nabi Muhammad SAW dan seterusnya sampai hari kiamat. Nah, Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanatul Quran. Dari sebagian nama-nama Al-Quran tersebut, tergambarlah kepada kita Makanatul Quran, yaitu kedudukan Al-Quran sebagai perubahan hidup manusia. Yang pertama, Al-Quran adalah kitabun naba'i wal akhbar, yakni kitab yang berisi berita dan kabar. Dalam Al-Quran, terdapat berita-berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang, agar ini menjadi pelajaran bagi umat manusia. Nah, yang kedua, Al-Quran adalah kitabul hukmi wa syariah atau kitab hukum dan syariah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menetapkan berbagai macam hukum dan syariat yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dan yang ketiga, Al-Quran adalah kitabut tarbiyah atau kitab pendidikan. Al-Quran memuat kisah-kisah yang penuh hikmah dan mengandung pelajaran. Poin selanjutnya yang ketiga yaitu Muqtadal Imani bil Quran atau konsekuensi iman terhadap Al-Quran. Salah satu tuntutan keimanan bagi seorang muslim adalah al-imanu bil Quran atau iman kepada Al-Quran. Keimanan tersebut mengandung beberapa konsekuensi berikut. Yang pertama adalah al-ansubihi atau akrab dengannya. Keakraban tersebut diimplementasikan dengan cara mempelajarinya, mengajarkannya, membacanya, memahaminya, melaksanakannya, dan menghafalnya. Yang kedua, tarbiyatun nafsi bihi atau membina diri dengannya. Setiap kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. Dengan begitu, semua kita menjadi Rabbaniyah atau pengikut ajaran Allah Rabbul Alamin yang sempurna ilmu dan ketakwaannya. Yang ketiga, at-taslimu
lil ahmanihi atau tunduk kepada hukum-hukumnya. Tidak pantas bagi seorang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah jika tidak tunduk dan menerima hukum-hukumnya. Yang keempat, ad-dawatu ilaihi atau menyuruh manusia kepadanya. Maksud diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia, yang adalah risalah Allah yang harus disampaikan oleh para rasul kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Poin yang keempat, yaitu akhtaru nisyanil Quran, atau bahayanya melupakan Al-Quran. Yang pertama ada dalalun mubin, atau kesesatan yang nyata. Al-Quran adalah karunia yang besar bagi manusia. Dengannya jiwa mereka menjadi suci dan bersih dari syirik, keraguan, dan kemunafikan. Yang kedua, dayikun harajun atau sempit dada. Jika manusia melupakan petunjuk Al-Quran, Allah Ta'ala akan menjadikan dadanya sempit. Yang ketiga, ma'isyatun dakun atau kehidupan serba sulit. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang-orang yang berpaling dari ajaran Al-Quran akan selalu merasa kesepian dan kesulitan dalam menempuh hidupnya. Yang keempat ada umyul basyiroh atau butanya mata hati. Bahaya lain yang akan menimpa kepada orang-orang yang melupakan Al-Quran adalah buta mata hatinya, yakni telah menutup untuk menerima kebenaran. Yang kelima, qaswatul qalbi atau kerasnya hati. Mereka yang jauh dari Al-Quran, hatinya akan menjadi keras. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman agar selalu khusyuk hatinya terhadap petunjuk Allah Ta'ala. Nah, poin terakhir yakni syurutul intifa'i bil Quran atau syarat-syarat dalam mengambil manfaat Al-Quran. Yang pertama ada al-intifa'ul mawani, yakni menghilangkan faktor yang menghambat pengambilan manfaat Al-Quran. Al-Ghazali menyebutnya dengan at-takhali min mawani ilfa, melepaskan diri dari hal-hal yang menghambat pemahaman. Banyak orang yang tidak mampu memahami Al-Quran karena berbagai sebab dan takbir yang sengaja dipasang oleh syaitan di atas hati mereka. Yang kedua yaitu at-tadabuhu ma'ahu, yakni beradab kepadanya. Di antara bentuk adab terhadap Al-Quran adalah yang pertama husnun niyah, niat yang baik. Hendaknya berinteraksi dengan Al-Quran dilandasi niat yang ikhlas mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Yang kedua ada taharatul qabli wal jasadi, yakni membersihkan hati dan jasad. Sebelum berinteraksi dengan Al-Quran, kita hendaknya bersungguh-sungguh membersihkan hati. Selain dengan husnuniyah, hati pun harus bersih dari kotoran-kotoran yang menempel padanya. Yang ketiga ada ta'rifagun nafsi an syawahiliha, yakni menghususkan diri sibuk dengannya. Hendaknya setiap muslim memiliki waktu khusus bersama Al-Quran dan menyibukkan dirinya dengannya. Tidaklah pantas bagi seorang muslim mengacuhkan Al-Quran, yakni enggan membaca dan mempelajarinya. Yang ketiga, husnut talaki atau baik dalam mengambil manfaat Al-Quran. Ini yang pertama ada dengan hati yang khusyuk. Ibnu Rajab berkata, sifat khusyuk adalah kelembutan, ketenangan, ketundukan, dan kerendahan diri di dalam hati manusia kepada Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu disertai pengagungan. Pengagungan yang terpenting adalah cara mengagungkan perintah dan larangan yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang ketiga melaksanakannya. Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan keadaan hamba-hambanya yang mukmin, yaitu mereka yang membaca kitabnya. Yang keempat, al-iltifatu ilal ahdafil asasiyah, yakni berorientasi kepada tujuan asasi Al-Quran. Di antara tujuan asasi Al-Quran adalah sebagai berikut, yakni al-hidayatu ilallah atau petunjuk menuju Allah. Yang kedua, takwinu syakhsiyatil islamiyah atau membentuk pribadi Islam. Yang ketiga, hidayatun basyariyah,
yakni membimbing dan membantu manusia. Dan yang terakhir, kelima, ittiba'u kaifiyati ta'amulis sahabah, yakni mengikuti tata cara interaksi para sahabat dengan Al-Quran. Generasi sahabat adalah generasi terbaik. Mereka adalah orang-orang yang memberi, orang-orang yang telah diberi nikmat yang begitu besar oleh Allah Ta'ala, karena telah meruk segarnya ajaran Islam dari sumber mata air pertama, Madrasah Kenabian Muhammad SAW. Nah, bagaimanakah generasi terbaik ini berinteraksi dengan Al-Quran? Yakni yang pertama ada An-Nazratul Kuliah, yakni pandangan yang menyeluruh. Nah, para sahabat memiliki pandangan yang menyeluruh terhadap ayat-ayat Al-Quran karena mereka mengetahui konteks sebuah ayat ketika diturunkan kepada mereka. Yang kedua, dukhulul Qur'ani duna muqarratin sabiqoh, yakni masuknya Al-Quran ke dalam hati tanpa disertai dengan pemahaman sebelumnya yang menyimpang. Saat menerima Al-Quran, para sahabat membersihkan jiwanya dari noda dan kotoran masa lalu di masa jahiliyah. Mereka mempersepsikan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber dan landasan kehidupan. Yang ketiga ada at-sikul mutlak atau kepercayaan yang mutlak. Mereka memiliki keyakinan yang penuh pada ayat yang mereka terima. Penerimaan mereka terhadap firman Allah Ta'ala persis seperti seorang prajurit yang menerima perintah dari komandannya. Al-Quran diterima untuk diterapkan secara langsung dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.